ini dengan ujung NIM 15. Semuanya, saya viral ini dengan ujung NIM 20. Hai guys, aku Dini Warinci dengan ujung NIM 11. Halo guys, perkenalkan nama saya Jenny Karina dengan ujung NIM 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Permata Alam dengan ujung NIM 50. Halo guys, perkenalkan aku Regina Hayasa Putri dengan ujung NIM 052. Guys, kami kelompok 9 dari materi motif sosial dan kami di sini akan menjelaskan tentang materi motif sosial yang akan dilanjutkan oleh kawan-kawan. Selamat menonton. Jadi guys, saya di sini akan mendefinisikan pengertian motif sosial. Motif sosial adalah segala sesuatu, penggerak atau dorongan yang ada di dalam diri manusia sehingga ia berbuat sesuatu. Halo guys, di sini kami akan membahas tentang macam-macam motif sosial. Macam-macam motif sosial itu yang pertama ada motif tunggal, di mana dorongan yang timbul karena salah satu faktor atau tujuan tertentu. Yang kedua itu ada motif bergabung. Itu yang dimaksud motif bergabung itu dorongan yang timbul karena berbagai faktor atau berbagai tujuan tertentu. Nah, yang terakhir itu ada motif biogenetis. Itu dorongan yang timbul karena kebutuhan biologis atau naluri manusia yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup. Nah, selanjutnya yaitu motif sosiogenetis. Motif sosiogenetis terbentuk dari lingkungan sosial dan budaya yang terbentuk dengan pengaruh sosial, norma-norma sosial, dan interaksi antar masyarakat. Yang terakhir yaitu motif teogenetis. Motif teogenetis terbentuk karena dorongan dari agama yang dianut mereka. Terima kasih. Motif sosial memiliki 4 peran penting dalam pembentukan sosial, yaitu yang pertama, membentuk kelompok sosial. Motif yang sama antara anggota kelompok merupakan ciri utama yang membedakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu mendorong kegiatan sosial. Motif sosial mendorong manusia untuk melakukan kegiatan sosial. Salah satu contohnya yaitu membantu korban bencana alam. Yang ketiga yaitu menunjukkan tujuan yang ingin dicapai. Motif sosial menunjukkan tujuan yang ingin dicapai, memiliki interaksi dengan orang lain. Yang keempat yaitu menunjukkan kebutuhan individu. Motif sosial timbul karena adanya kebutuhan individu yang berbeda-beda. Fir, menurut kamu cara motivasi seorang itu apa sih? Boleh nggak jelasin? Menurutku salah satunya yaitu dengan cara motivasi dengan menunjukkan menawarkan insentif atau hadiah untuk mendorong perilaku efektif, tetapi tergantung pada nilai individu. Kalau menurut aku sih ya, cara motivasi seorang itu bisa menjalankan dalam mencapai tindakan ini, kita melakukan sebuah paksaan orang mencapai suatu tindakan tersebut. Dan dari efek motivasi tersebut bisa menimbulkan trauma atau kegelisahan terhadap individu tersebut. Nah, yang ketiga itu ada motivasi dengan identifikasi, yaitu kita mengidentifikasi terlebih dahulu apa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu tersebut, dan kita akan menggunakan itu menjadi motivasi terhadap individu tersebut. Drive dari intensi adalah sesuatu yang mendorong agar kita bertindak. Contohnya adalah drive primer. Drive primer itu adalah haus dan lapar. Haus dan lapar itu membuat kita melakukan sesuatu agar kita terpenuhi dari hal-hal tersebut. Lalu yang kedua ada yang namanya drive dari hasil persaingan. Persaingan membuat kita bertindak agar kita melakukan sesuatu dengan baik agar terpenuhi hal-hal yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah intensi. Intensi tadi adalah suatu keadaan yang memaksa kita agar kita melakukan tindakan yang kita inginkan. Contohnya adalah seperti kita lagi dalam keadaan yang harus memaksa agar kita melakukan sesuatu hal yang akan kita lakukan demi bermanfaat dari diri kita sendiri. Baik,
Di sini saya bersama pengurus rusun asrama. Nama Bapak. Oke, Bapak Rian. Menurut Bapak, bagaimana sih menyatukan tujuan dan motif penghuni rusun di sini agar terjalannya sosialisasi dengan baik? Sesuai dengan pertanyaan tadi, tujuannya yaitu dengan cara salah satunya yaitu mengumpulkan mereka tiap hari Sabtu dengan mengadakan gotong royong bersama kegiatan kebersihan, dan malam Jumatnya keyakinan rutinan yang diadakan selesai sholat isya. Itulah salah satu kegiatan di asrama Muba untuk menyatukan supaya mereka bersosialisasi antar penghuni. Nah, itulah tadi motivasi dari Bapak pengurus asrama. Terima kasih kepada Bapak Rian, saya ucapkan cukup, terima kasih. Halo, baiklah teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami. Dari tadi ini saya sedang berada bersama narasumber kedua selaku ketua pengurus rusun Asrama di Universitas Sriwijaya bersama Bapak Aidal juga. Baik, mohon izin Pak Dikal mengganggu waktunya. Kami ingin bertanya terkait tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi para penghuni rusun di sini, Pak. Kan memang banyak para penghuni rusun di sini, ada yang rusun ini Putra Lama dan rusun Putri Lama. Artinya di sini banyak sekali para penghuni, dan memang ada pasti kan ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya pelanggaran tersebut berupa apa aja, dan biasanya motif apa yang melatar belakangi mereka sehingga mereka melakukan pelanggaran. Kalau pelanggaran itu ada pelanggaran berupa pelanggaran bahwa rusak, tapi masih ada beberapa pelanggaran yang banyak membawa anak masyarakat. Kan dari ekonomi kan, karena kalau mereka beli ataupun belanja terus ya mungkin dari segi keuangan mereka agak kekurangan, makanya mereka dengan sembunyi-sembunyi untuk melakukan itu memasak sendiri gitu. Itu aja motifnya. Jadi menurut Pak Rijal tadi selaku pengurus rusun, banyak daripada mahasiswa-mahasiswa penghuni rusun itu yang membawa ataupun melanggar peraturan, dengan contoh tadi membawa panci listrik, alat-alat masak dan lain sebagainya. Dan itu telah dilarang di rusun ini karena motif dari Kebakaran dulu. ya karena pernah terjadi kebakaran, maka dari itu dilarang, dan sebabnya adalah motif mereka karena mungkin faktor ekonomi tadi ya Pak, faktor ekonomi. Dan kami daripada mahasiswa ini Pak, mungkin ada dari Bapak motivasi bagi kami bagaimana cara bersosialisasi di sini, bagaimana cara bersosialisasi agar tujuan kami atau motif kami sebagai mahasiswa tercapai dengan baik seperti itu. Sebenarnya kalau motivasi dari saya sebagai penghuni asrama itu sering-sering berkomunikasi dengan sesama tetangga ataupun perlantai, karena dengan kita berkomunikasi sama teman, dengan banyak teman, itu bisa membantu kita dalam segi dalam hal kesehatan, dari hal perkuliahan. Nah, jadi kalau kita sakit, kalau banyak tetangga kita yang tahu atau kenal sama kita, jadi kita bisa dibantu. Nah, terus apabila terjadi kekurangan kayak kurang beras ataupun kurang apa, dengan adanya tetangga samping kan kita bisa minta tolong, dan juga bisa bertukar pikiran dalam hal belajar. Oke, berarti menurut Pak Rijal tadi selaku ketua rusun, pengurus rusun, beliau berpendapat bahwa yang paling penting adalah komunikasi antar sesama penghuni rusun seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, itulah dia wawancara kami bersama narasumber kedua, Bapak Rijal selaku ketua pengurus rusun, dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Hai guys, di sini kita mau wawancara kakak-kakaknya. Di sini kita tanyain satu-satu dulu ya, siapa namanya?
Aku Andreas Siombing dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 24. Nama aku Nela Tasnim dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 24. Aku Mas Mesya, sama dari Ilmu Komunikasi angkatan 24. Oh, aku Muhammad Rabis sama kayak teman yang lain dari Ilmu Komunikasi angkatan 24. Nah, itu dari kakaknya tadi ya, guys. Baik, pertanyaannya itu kan sekarang ini lagi booming itu kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kita. Nah, jadi motif dari pelecehan seksual itu keinginan pribadi. Nah, menurut kakak sekalian, bagaimana tanggapan kakak terhadap kasus tersebut? Nah, itu parah sekali sih, kayak nggak mencerminkan mahasiswa Unsri itu. Itu juga tindakan yang mencoreng nama baik Unsri, apalagi dilakukan oleh orang yang berkuasa gitu di sini. Ya, dan juga kan yang kita tahu boleh dibilang ada itu dari fakultas yang Iya. gitu kan, Iya, itu kayak menandakan secara langsung itu menandakan bahwa hukum di Indonesia di masa depannya itu sedang tidak baik-baik saja. Kalau mahasiswanya saja berperilaku seperti itu. Ya, sekali lagi itu mungkin oknum ya teman-teman, nggak seluruhnya. Apalagi kan pas PKKMB nih itu ada statement hidup perempuan Indonesia. Itu tuh tidak mencerminkan bagaimana statement yang kita katakan gitu. Bentar, Kak. Oke, itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, itulah tadi pemaparan video dari kelompok kami. Di sini kami sebagai kelompok pemapan mohon maaf jika ada kesalahan. Karena kesempurnaan itu ketika aku dan dia bersama. Jika dia makan tomat, I love you tomat. Baca buku yang menonton, I love you penonton. Timu Samya, I love you sayang. Dan itulah dia, terima kasih kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.